Halo, Assalamualaikum. Selamat datang dalam channel pembelajaran kita bersama Kak Dion terkait dengan saat sekarang kita akan membahas mengenai pembahasan soal part ke-6 soal KSNK Ekonomi tahun 2021 kemarin. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini part ke-6 kita akan membahas soal nomor 36 hingga 40. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan membahas lagi teman-teman sobat ambis semuanya terkait dengan pembahasan KSNK tahun 2021. Sebelum itu jangan lupa subscribe terus channel pembelajaran kita, share ke teman-teman kalian, ke seluruh teman-teman kalian, dan juga lupa like dan juga hidupkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar pembahasan-pembahasan soal dan juga seputar KSN. Seperti itu ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin sekolahnya atau ikut pembinaan KSNK maupun nanti setelah ini juga ada pembinaan KSNP dan seterusnya, kita menyediakan di bawah lembaga pendidikan KSN Ambis, teman-teman, kita menyediakan pembinaan secara daring yang sangat terjangkau bagi teman-teman semuanya dimanapun berada di seluruh Indonesia. Oke, kita akan melanjutkan kembali pembahasan part ke-6 soal nomor 36 terkait dengan KSNK kemarin. Nah, soalnya adalah di antara 4 contoh di bawah ini yang termasuk sebagai barang publik adalah di sini ada berbagai ini ketersediaan ya. 1 jalan raya, 2 jalan tol, 3 taman kota, 4 taman marga satwa yang termasuk barang publik. Nah, di sini ada kadang-kadang berbagai perbedaan nih. Dari jawaban mungkin ada yang jawabnya adalah gitu ya, jika pilihan benar adalah semua normal baik jalan raya, jalan tol, taman kota atau taman marga satwa. Nah, teman-teman, kita akan coba breakdown terlebih dahulu apa itu barang publik. Jadi, barang publik adalah barang yang dibangun oleh pemerintah untuk kebutuhan fasilitas umum. Jadi ini tujuannya dibangun oleh pemerintah, yaitu untuk fasilitas umum yang dipakai atau dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Nah, sifatnya ada 2. Pertama adalah non-rivalry, dan kedua adalah non-excludable. Artinya adalah non-rivalry ini ketika dia bertambah jumlah konsumen, makin banyak orang memakai, makin banyak pengunjung, makin banyak orang yang ada, tidak mengurangi kepuasan kita. Misal contoh, 1 jalan raya termasuk dari barang publik karena jalan raya dipakai semakin banyak pun pengendara gitu ya, semakin banyak pun motor atau pejalan kaki tidak mengurangi kepuasan kita. Kecuali udah benar-benar padat gitu ya, sampai macet baru bisa mengurangi. Tapi kalau jalan raya itu tidak mengurangi kepuasan, semakin bertambah yang jumlah pengendara. Kedua adalah non-excludable, tidak bisa melarang orang lain untuk tidak menggunakan fasilitas tersebut. Nah, kita nggak bisa nih melarang si A, si B, si C, dan seterusnya untuk tidak memanfaatkan jalan raya, karena jalan raya milik publik. Nah, itulah sifat dari non-excludable, tidak bisa melarang. Sedangkan kebalikannya, kalau excludable bisa melarang, kalau rivalry makin banyak orang, maka mengurangi kepuasan. Nah, kalau kita breakdown ke teman-teman semuanya di sini ya. Nah, kita lihat di sini ya, teman-teman. Untuk pembahasan kita kita kategorikan bahwasannya barang tersebut berbeda, ada 4 jenis barang sebenarnya teman-teman. Pertama adalah ada dia excludable, ada dia rivalry. Kalau dia excludable berarti dia bisa melarang ya. Kalau dia excludable berarti melarang, bisa melarang. Sedangkan non berarti tidak bisa melarang. Sedangkan rivalry aja berarti dia mengurangi gitu ya. Kalau non berarti tidak mengurangi. Sebentar. Jadi kalau misalkan dia non rivalry tidak mengurangi, sedangkan rivalry dia mengurangi kepuasan ketika pertambah jumlah konsumen. Berarti ini mengurangi gitu ya. Ditandai ya teman-teman perbedaannya. Berarti excludable melarang, bisa makin banyak orang makin mengurangi kepuasan. Berarti ini barang publik, barang privat. Jadi barang-barang yang lebih privasi, lebih privat, misalkan HP, buku. Kalau kita bisa melarang dan ketika makin banyak orang memakai HP kita, maka kita nggak puas nih kayak gitu. Jadi ini barang privat disebutnya, contoh HP dan buku. Kalau dia excludable dan non rivalry, kalau sudah berarti dia bisa melarang, tapi dia non rivalry, tapi ketika makin banyak orang tidak mengalami kepuasan. Nah, ini disebut sebagai barang semi privat. Contohnya adalah TV kabel. Jadi dia sifatnya excludable, bisa melarang karena semakin banyak orang menonton TV kan di dalam ruangan kan nggak kelihatan tuh
penuh layarnya, sempit gitu ya. Tapi dia non rivalry, bertambah jumlah orang, bertambah jumlah konsumen tidak mengalami kepuasan. Jadi semakin banyak orang dalam satu ruangan itu tidak mengalami kepuasan. Jadi misalnya kalau orang-orang nonton bola gitu ya, nonton bola kan itu rame-rame kan, jadi tidak mengalami kepuasan. Tapi kita bisa melarang orang lain untuk menggunakan barang tersebut karena ini misalnya terbatas ya, ini dia punya keterbatasan. Jadi bisa jadi kalau misalkan kita melarang orang yang cukup berisik bisa gitu ya, karena ini lebih ke komunitas, pencinta sepak bola. Nah itu hanya geng mereka yang boleh menonton, tapi nggak boleh orang lain gitu. Jadi terbatas dengan cara ya seperti komunitas nonton sepak bola ya, orang-orang pecinta sepak bola yang menontonnya, TV kabel. Nah yang ketiga non excludable, berarti dia non excludable, dia tidak bisa melarang tapi dia bisa mengalami kepuasan. Apa barangnya? Itu barang common goods atau disebut sebagai barang umum, disebut sebagai barang semi publik. Nah semi ya, itu contohnya lah memancing di laut terbuka. Nah, kita memancing berarti dia non-excludable, tidak bisa melarang, kan ini milik umum ya. Memancing itu kan rame-rame orang ya, tapi dia bisa mengurangi kepuasan. Kenapa? Rivalry dia, karena ikan kan jumlahnya terbatas ya, atau misalnya jumlahnya sekian. Kalau misalnya makin banyak orang mancing, maka kalau misalkan katakanlah 5 orang dapat 100 ikan, tapi kalau orang mancingnya 100 orang, nah ini kan mulai kepuasan kita ya, otomatis kita dapat sedikit ikannya kayak gitu. Nah ini mengurangi kepuasan kita, jadi sedikit ikan, katakanlah 10 gitu ya. Nah ini tangkapan kita sedikit, maka ini adalah disebut sebagai barang common goods atau barang semi publik. Nah sedangkan yang bukan ketiganya adalah non excludable dan non rivalry, dia tidak mengurangi kepuasan dan juga tidak bisa melarang lain. Contohnya adalah jalan umum. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi ya teman-teman, dari pembahasan yang tadi berarti jalan raya termasuk dari barang publik. Kita checklist ya. Kemudian jalan tol ini barang semi publik atau barang ini ya, karena dia harus bayar gitu ya. Ini harus bayar. Tidak bisa, kita bisa melarang orang lain berarti ya untuk menggunakan manfaatkan, karena harus menggunakan pembayaran. Taman kota ini milik publik karena taman kota siapapun secara gratis bisa duduk dan menikmati fasilitasnya. Misalkan taman marga satwa, dia harus bayar lagi nih, ini barang semi publik. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Kalau misalkan ada perbedaan ya, ada yang B, ada yang D, silakan. Tapi kalau misalnya nanti tingkat KSNP atau tingkat KSN, tingkat nasional, kita harus benar-benar teliti nih setiap halnya, walaupun kadang-kadang dimasukin nih yang nomor 2 dan nomor 4 nih. Jadi kalau menurut kakak ditanyakan pribadi ya, jawabannya adalah B. Barang publik yaitu jalan raya dan taman kota. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Kita lanjutkan kembali pembahasan nomor 37. Nah, nomor 37 ini soalnya menarik, yaitu pendapatan nasional sering diidentikan atau disebutkan dengan Y, yaitu kalau kita lihat dalam bahasa Inggris artinya adalah yield atau pendapatan akan meningkat apabila unsur pembentuknya naik atau bertambah. Nah, berarti kalau misalnya kita pakai pendekatan pengeluaran yang seperti kita pelajari di kelas-kelas, yaitu bahwasanya Y sama dengan C, konsumsi rumah tangga ditambah dengan besarnya investasi ditambah dengan belanja pemerintah atau government spending atau government expenditure ditambah dengan besarnya ekspor dikurangi dengan impor. Jadi rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan atau investasi, belanjanya, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Nah, jadi masing-masingnya kan ditambah terus. Nah, ketika dia bertambah, pendapatannya apa sih yang bertambah? Pasti konsumsi yang bertambah, investasi bertambah, belanja pemerintah bertambah, dan besarnya net ekspor bertambah. Berarti investasi perusahaan meningkat, berarti juga meningkatkan pendapatan. Dan pajak, nah pajak ini lawan dari belanja. Semakin tinggi pajak, tax, maka belanjanya akan semakin turun. Berarti ini bukan menaikkan pendapatan. Penerimaan devisa nilai ekspor meningkat, berarti nilai ekspor meningkat. Nah, berarti ketika ekspor meningkat, berarti ini meningkatkan pendapatan nasional. Kecuali ya kalau impor meningkat, maka dia menurunkan pendapatan nasional. Nah, ini pada impor, maka dia menurunkan, bukan menaikkan pendapatan nasional. Jadi nomor 37 jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu B. Jadi investasi meningkat dan ekspor meningkat.
pajak menurunkan pendapatan, impor menurunkan pendapatan. Jadi jawaban yang tepat 1 dan 3. Oke, gampang sekali nih soalnya. Kita lanjutin kembali untuk teman-teman semuanya. Nomor 38. Nah, ini menarik 38, teman-teman, Sobat Ambis semuanya, dimanapun kalian berada. Namun 38, badan atau lembaga di Indonesia yang berurusan dengan ihwal, penerbitan uang dan pencetakan uang. Satu diterbitin, satu dicetak. Nah, kalau dia menerbitkan uang, itu dari BI. Sedangkan yang mencetak itu adalah Perum Polri, singkatan dari Perusahaan Uang Republik Indonesia. Jadi ini tugasnya adalah mencetak uang. Yang mencetak uang hanya Polri ya, bukan BI, tapi yang menerbitkan setelah cetak uangnya itu disetorkan ke BI, diterbitkan oleh Bank Indonesia gitu. Jadi bukan OJK dan maupun Kementerian Keuangan. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3, yaitu B. Sangat singkat ya, bisa gampang kita langsung jawabnya ya. Kecuali kalau misalnya kita tahu ya teman-teman jawabannya, karena ini tidak ada hitung-hitungannya. Lanjut nomor 39. Nomor 39, usaha laundry Ani membeli mesin pengering dengan nilai 12 juta rupiah. Dan kita coba besar ya, siapa tahu kekecilan di layar teman-teman. Nah, usaha laundry Ani membeli mesin pengering dengan nilai 12 juta pada tanggal 10 Januari. Jadi 10 Januari dibeli mesin gitu ya, senilai 12 juta rupiah. Pembayaran dilakukan secara bertahap setiap tanggal 10 bulan Januari, Februari, dan Maret. Jadi 12 juta karena dibayar setiap lunas 3 bulan, berarti kita bagi 3. Dapatnya lah 4 juta per bulan, dibayar 4 juta bulan Januari, 4 juta bulan Februari, hingga lunas 4 juta di bulan Maret 2021. Nah, ini catat ya. Mesin pengering tersebut diterima tanggal 12 Januari, dibayar 10 Januari, diterima 12 Januari. Nah, jika perusahaan berbasis kas, nah ini pencatatan dalam akuntansi terbagi atas 2 ya. Pencatatannya ada 2. Satu dia berdasarkan akrual, satu dia berbasis kas. Kalau akrual ini berdasarkan transaksi kapan terjadi ya, transaksi kapan terjadi. Berdasarkan waktu ya, maupun kas belum diterima, yaitu akrual. Sedang kas berdasarkan kas kapan diterima, kayak gitu. Kapan diterima. Nah, itulah kita pencatatan ya. Nah, dia berdasarkan kas, kapan sih kasnya diterima? Jika dia menyetorkan membayar 10 Januari, berarti yang 10 Januari lah itu yang udah menjadi milik kita. Berarti maka pencatatannya dengan cara mendebit mesin senilai 4 juta rupiah. Jadi mesin debit gitu ya, kreditnya adalah kas senilai 4 juta rupiah. Karena ini berdasarkan kas yang sudah kita tunaikan, yaitu tanggal 10 Januari kita bayar 4 juta, berarti 4 juta baru menjadi milik harta kita. Kalau berdasarkan akrual bisa jadi 12 juta langsung dicatatkan karena sudah dibayar, sudah diterima. Jika ya sudah diterima ya, kalau belum diterima nggak bisa. Kalau sudah diterima mesinnya tapi belum kita bayarkan, tetap 12 juta mesin catat di debit kayak gitu, bukan 4 juta, karena 4 juta itu berdasarkan kas, sedangkan kalau berdasarkan barang sudah diterima maupun belum dibayar, ketika itu mesti kita catat 12 juta. Itu perbedaan antara pencatatan akrual dengan pencatatan kas. Kalau akrual berdasarkan waktunya kapan barang diterima, misalkan 12 Januari, kapan diterima, langsung kita catat akrual. Gitu. Kalau misalkan ini 4 juta, maka 4 kas yang terima dibayarkan 4 juta, maka itu diterima, kita catat di debit pada tanggal 10 Januari, kas yaitu di debit karena sudah dicatat gitu ya. Nah, 39 jawabannya adalah D. Cukup gampang untuk teman-teman. Nomor 39 ini terakhir kita akan melanjutkan soal nomor 40. Nah, ini soal 40 masih akuntansi nih, teman-teman. 40. Usaha laundry Ani memiliki perlengkapan plastik bungkus awal periode Rp50.000. Pembeliannya selama periode Rp550.000. Akun beban perlengkapan saldo Rp450.000. Hasil perhitungan fisik, ini fisik nih ya, salah dikurangi 550.000, dikurangi 450.000, mungkin bagi mereka sudah hasil perhitungan fisik dari perlengkapannya adalah senilai Rp100.000. Nah, terus gimana dong nilai yang disajikan pada laporan keuangan?
Nah, laporan keuangan ini berdasarkan keadaan fisik ternyata. Jadi yang sudah benar-benar secara lapangan gitu ya, yang sudah dihitung. Nah, ya udah kalau udah laporan keuangan bersama keadaan fisik berdasarkan kondisi di lapangan, maka ya itu yang berdasarkan yang sudah ditera aja, yang catatnya itu 100.000. Perlengkapan senilai 100.000. Tidak perlu mencari karena sudah disajikan gitu ya hasil perhitungan fisik dari perlengkapan tersebut senilai 100.000 rupiah. Maka jawabannya adalah B. Seperti itu teman-teman, demikian yang dapat kita jelaskan untuk part ke-6 ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sobat Nabi semuanya. Terus ditunggu ya pembahasan berikutnya untuk pembahasan part ke-7 nomor 41 dan berikutnya. Demikian dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Demikian sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.